Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Bercanda. Keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres dan Cawapres. Putra Presiden Jokowi yang sekaligus wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi diusulkan Partai Golkar sebagai bakal calon wakil presiden Cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024. Menguatnya nama Gibran sebagai bakal Cawapres pendamping Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Paman Gibran, Anwar Usman, mengabulkan gugatan mahasiswa asal Surakarta terkait syarat usia Capres-Cawapres. Berdasarkan putusan tersebut, Gibran yang pernah menjabat kepala daerah bisa mendaftar menjadi Cawapres meskipun usianya belum 40 tahun. Airlangga melanjutkan, seperti diketahui, ada hubungan kekerabatan antara Ketua MK dan Gibran. Ketua MK adalah adik ipar Presiden Jokowi yang tak lain adalah Paman Gibran. Ia pun mengingatkan terkait etika hakim bahwa yang memiliki hubungan kekerabatan dalam setiap kasus hukum tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan hukum. Peristiwa politik ini adalah sesuatu yang amat disayangkan karena memberikan efek buruk bagi demokrasi maupun kontestasi politik dalam banyak hal. Keputusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ucap Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman membacakan putusan pada Senin 16 Oktober 2023 di ruang sidang pleno MK. Dan adapun keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang dinilai kontroversial nomor 90 PU 21 tahun 2023, dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Konsekuensi dari putusan Majelis Kehormatan atau MK. Konsekuensi dari putusan Majelis Kehormatan MK bukan hanya bisa menjatuhkan sanksi administrasi etis kepada Hakim Anwar Usman, tetapi lebih jauh bisa menjadi dasar untuk menyatakan putusan 90 tentang syarat umur Capres-Cawapres yang menyebabkan Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai Cawapres tidak sah pada pasal 17 ayat 6 kekuasaan kehakiman yang mengatur jika ada hakim konstitusi tidak mundur, padahal ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara menyebabkan putusan menjadi tidak sah. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi MK memiliki peran penting dalam menentukan kualifikasi calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres di Indonesia. Beberapa pertimbangan hakim dalam menentukan kualifikasi Capres-Cawapres antara lain. Pertama, batas usia minimal. MK telah mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Almas Zaki Birure mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden Capres atau Cawapres. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan UUD tahun 1945. 2. Pengalaman sebagai kepala daerah. Almas Zaki Birure dalam permohonannya juga meminta MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. 3. Kepentingan publik. MK dalam menentukan kualifikasi Capres-Cawapres juga mempertimbangkan kepentingan publik dan keadilan.
4. Persyaratan lain, selain batas usia minimal, MK juga mempertimbangkan persyaratan lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu, seperti syarat tak pernah melanggar HAM. Tanggapan saya mengenai batas usia pemilihan Capres dan Cawapres. Maaf jika ada informasi yang salah. Dan makasih sudah mendengar penjelasan saya seputar keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres dan Cawapres.